Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianur, Prodi Administrasi Pendidikan, kelas reguler Banjarmasin semester 1. Dan di sini ada teman saya juga yang bernama Intan Nurhalija, Prodi Bimbingan Konseling reguler Banjarbaru semester 1. Jadi, kami ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Aktif, Pasif, dan Efektif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Ciri kalimat ini antara lain predikat yang berimbuhan ber atau me, contohnya predikat menggandeng dan berbelanja. Predikatnya yang tidak mendapat imbuhan. Misalnya predikat mandi, makan, tinggal, dan tidur. Contoh dari kalimat aktif adalah Udin memancing ikan. Dalam kalimat ini, Udin adalah sebagai subjek, memancing adalah predikat, dan ikan adalah objek. Dalam kalimat aktif, Udin sebagai subjek jelas-jelas melakukan sebuah pekerjaan, yaitu memancing. Kalimat pasif merupakan kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Sedangkan ciri-ciri kalimat pasif meliputi predikat yang berimbuhan, contohnya ke, an, ter, atau di. Misalnya adalah dibekuk. Predikat yang bergabung dengan pronomina persona, contohnya nya, kau, dan ku. Contohnya adalah dibacanya. Berdasarkan predikatnya, kalimat pasif berdasarkan predikatnya juga dibedakan menjadi dua. Predikat sebagai tindakan, contoh predikat kalimat pasif, tindakan ialah terbakar. Predikat sebagai keadaan, biasanya predikat berimbuhan ke, an, contohnya adalah kedinginan. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, yakni yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia. Menurut ejaannya disempurnakan. Syarat kalimat efektif sesuai dengan ejaan yang disesuaikan, sistematis, tidak boros dan bertele-tele dan tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif: kesepadanan struktur. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, perhatikan kalimat dan dibuat menggunakan unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, hati-hati menggunakan konjungsi yang di depan predikat karena membuat menjadi peluasan dari subjek. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Yang keempat, tidak bersubjek ganda bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggunakan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. 2. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkasan dan tidak bertele-tele,
Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam satu kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal yang mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para menunjukkan pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu, jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Kata sinonim, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ketidakan efektif terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam menunjukkan arti yang sama. Kata masuk lebih tepat membentuk kata kerja dan dapat menjadi predikat, sementara masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya, tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif harusnya merimbuhkan, paralel, dan konsisten. Jika ada sebuah fungsi digunakan imbuhan, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek harus selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. 5. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidato sekarang. Sampai sini saja presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.